rombongan. Ya, Pak. Badhe wonten kepentingan napa? Nah. Ya ingin tanya sama Bapak ini. Oh, pinarak saanune Kemarin nggih. saya ke sini, Pak. Saya Iya. melihat ini teman-teman ini buku apa ini, Pak? Oh, Ya, seperti ini, Pak. Buku apa ini, Pak? ini loh Pak. Ya. Iya. Anu Pak, buku untuk latihan anak-anak SD sekolah dasar. Buku latihan nulis aksara Jawa. Karena anu Pak, akhir-akhir ini siswa SD itu sepertinya sudah tidak mengenal aksara Jawa. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Apakah masih perlu, Pak, huruf Jawa untuk di Indonesia ini, Pak? Ya sebenarnya ya sudah tidak perlu Pak. Tapi saya kan berpikir bahwa ini adalah karya produk budaya Jawa yang juga termasuk bernilai tinggi. Maka saya berpikir alangkah baiknya kalau bisa dilestarikan, karena ini adalah termasuk karya monumental dari para pendahulu kita. Oh, iya, iya. Ya, untuk itu Mbak, silakan untuk minta keterangan dari Bapak Karso ini ya. Pak So Pak, Pak Karso, tapi biasa dipanggil Mbah So. Oh, iya, iya. Yang Ini Mbah So. ketua dari ketua Tujuan ini nama saya Diri. Nama saya Muhammad Horul Musbawa. Iya. Terus ini sama Mbak. Nah ini, ya saya kerahkan Mbak ya. Oke. Nah, untuk itu karena saya ingin menggali apa batasan membuat buku sekian ini, saya serahkan oleh Mbak Tia untuk minta informasi pada Pak Karso atau Mbak So, monggo Mbak. Iya, iya. Bahasa Indonesia apa Mbak? Ben rontok dikenal banyak orang nanti. Ya, ini kok banyak buku bertumpuk di sini. Ini buku apa nih, Pak? Ini sebenarnya 2 buku Mbak, menulis halus, karena anak-anak SD kita zaman sekarang ini sudah tulisan tangannya tidak terbaca. Ini saya memberikan tuntunan untuk menulis halus, dan yang terpenting dan menjadi ikon saya ini tata cara menulis aksara Jawa. Jadi bisa untuk melatih siswa, membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran nulis aksara Jawa. Dan karena apa? Karena di masa ini sepertinya terlupakan. Jadi hasil budaya yang terlupakan. Banyak pejabat yang katanya mau melestarikan budaya Jawa, tapi prakteknya kurang greget. Nah, gitu. Karena ya sudah kalah trending pemakaiannya, Pak. Ya boleh dikatakan tidak berguna, tapi kita akan menyikapi ini adalah hasil, jadi produk budaya yang termasuk kategorinya tinggi dan perlu dilestarikan seperti kata-kata pejabat-pejabat kita, ya. Sehingga karena saya melihat di lembaga sekolah anak SD maupun guru jarang yang mengenal aksara Jawa. Nah, gitu. Nah, sekarang bahkan di SD sendiri Pak Diri kan juga pensiunan guru. Sejak Pak Diri jadi guru tahun 82 sampai sekarang pensiun, pernahkah Pak Diri ada buku di SD yang khusus membahas aksara Jawa? Ya betul Pak Karso, selama saya jadi guru tidak ada istilahnya pendidikan atau pelajaran yang mengenai khusus bahasa Jawa. Bahkan gurunya pun sampai sekarang pun seperti saya juga nggak paham tentang tulisan Jawa yang benar, yang baik dan benar. Untuk itulah Pak, saya ngalahi dengan kemampuan terakhir di akhir-akhir hidup saya, mumpung masih kuat menulis, saya mencoba membuat catatan yang saya tuangkan dalam bentuk buku kemas. Syukur bisa untuk belajar anak-anak kita mulai kelas 3 SD, dan juga dengan mempelajari buku ini, guru yang nol prutul tidak tahu aksara Jawa, kalau telaten dia mulai dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 akan bisa, bahkan bisa melampaui saya sebagai penulisnya. Saya yakin itu, karena anak-anak sekarang tuh pandai mencari sumber-sumber, juga tidak hanya dari buku, dari sumber apa saja bisa. Demikian harapan saya seperti itu. Coba lihat Pak, Oh iya. isinya. Yang untuk yang
yang kelas rendah dulu, kelas 3 Mbak ya. Nah, yang kelas rendah dulu, kelas 3 nih. Nah, ini sudah memuat dari sana, Mas. Sudah termuat. Kalau melihat kelas 3 itu nek cara Jawa ya udah. Nah, belum dapat sandangan apa-apa. Kelanjutannya nanti jadi lengkap. Pakar saya. Ya. Ini kan menurut saya itu sangat penting dan ini pengalaman diri saya sendiri selama saya jadi guru belum bisa mempelajari bahasa Jawa yang bagus. Untuk itu ini kalau pendapat saya ini Bapak bisa berintegrasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan pendidikan sehingga buku ini nanti bisa masuk ke murid-murid kita gitu Pak. Nah, gini Pak, maaf, langkah itu sudah saya tempuh, tapi prakteknya tanggapannya kurang memuaskan. Tanggapannya kurang memuaskan. Sepertinya mereka itu tidak membutuhkan, tidak perlu. Ataukah juga mungkin ini perkiraan saya Pak ya, dia juga tidak memahami tentang budaya atau gimana, saya kurang tahu. Nah, makanya tanggapannya itu seolah-olah itu cuek. Ya betul Pak. Menurut masyarakat banyak sekarang ini tulisan kita asli malah diabaikan, sampai budayanya pun diabaikan, malah menghirup dari budaya-budaya luar. Nah, ini dengan segmen Pak Karso ini mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diterima oleh pihak pemerintah sehingga anak-anak kita nanti bisa memahami tentang kebudayaan Jawa itu Pak. Ya kan, syukur untuk gini Pak, untuk aksara Jawa ini, huruf-huruf Jawa ini sebenarnya itu kan wajib untuk di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, sementara buku ini, semacam ini sudah saya buat itu sejak tahun 2006. Contoh 2006. Tapi untuk di Jawa Tengah belum pernah beredar di Jawa Tengah. Yang beredar baru di Jawa Timur itu sebagian kecamatan. Di Kabupaten Tuban, Lamongan ada beberapa kecamatan yang beredar. Tapi setelah itu saya berhenti Pak, tidak memasarkan itu karena waktu itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya kangelan nulis buat itu ya, buat konsep, buat layoutnya. Saya tidak mendapatkan apa-apa sehingga saya berhenti. Terus setelah pensiun ada waktu banyak, waktu luang. Ini saya mulai lagi. Buat menowo bisa diterima di pasar Jawa Tengah, di IY maupun di Jawa Timur. Dan saya berharap ini Pak Gubernur sebagai penguasa di Provinsi Jawa Tengah, karena menurut saya Pak, Bapak Gubernur itu adalah ing alogo pangreksa budaya. Mudah-mudahan beliau peduli dengan keadaan ini dan saya siap memperbaiki andekan masih ada kekurangan, dan saya yakin juga ada kekurangan. Nanti biar ditunjukkan misalnya dari timnya Bapak Ganjar sebagai gubernur, sebagai katakanlah panglimanya Jawa Tengah. Saya juga menyadari bahwa Pak Ganjar adalah saya beri sebutan ing alogo pangreksa budaya. Mudah-mudahan beliaunya mau peduli dengan karya-karya saya ini, syukur bagi bisa memberi masukan untuk perbaikan di konsep-konsep saya ini. Begitu Pak ya. Dari kami anggota media, saya berusaha semaksimal mungkin nanti bisa memberi wawasan atau gagasan pada beliau-beliau lewat berita kami Pak. Dan nanti saya bantu sekuat tenaga nanti untuk menggabungkan antara Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten sampai ke SDT yang ada di wilayah Jawa Tengah. Ya, terima kasih atas gagalnya Pak Karso. Nanti saya selaku media Tribun Abosit akan membantu Bapak lewat berita-berita kami supaya dibaca oleh para bapak-bapak yang ada di atas, baik dari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten, dan sampai ke kepala-kepala SD yang ada di wilayah Kabupaten Rembang. Dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ganjar ini, yang harapannya masyarakat 2004 jadi presiden, nanti bisa membawa aspirasi Pak Karso ini untuk menjadi gagasan yang bagus dan diwajibkan untuk semua sekolah dasar harus mulai menulis bahasa Jawa yang benar dan baik. Dari Bapak, media Bapak menghimbau Pak Ganjar untuk mewajibkan, saya rasa kok tidak mungkin Pak.
saya berharap Pak Ganjar mau menghimbau saja gitu sudah katakanlah angin segar buat saya gitu. Masalah wajib itu juga dia punya wewenang Pak, karena untuk muatan lokal bahasa Jawa itu juga harus ada lisensi, ada legalitas dari gubernur. Nah, tapi alangkah lebih ayem tentrem dan tidak ada gejolak jika Pak Ganjar menghimbau gitu saja. Dan kenyataan Pak, saya pernah membaca silabusnya GBP-nya bahasa Jawa tahun 2000 sebelum tahun 2009. Masalahnya setelah 2009 saya tidak kurang begitu merhatikan. Itu ada materi untuk GBPP bahasa Jawa terbitan Jawa Tengah. Itu ada materi menulis aksara Jawa. Tapi guru juga sulit, Pak, untuk mengajarkan karena di situ tidak ada tahapan dari mana beliau guru itu memulai membelajarkan. Nah, tapi kalau dengan adanya diktat konsep buku yang saya buat ini, insya Allah guru akan mudah dari mana dia mulai mengajarkan. Nah, siswa mudah, guru juga mudah. Itu harapan saya. Nah, gitu Pak. Ya Pak Karso, selain huruf-huruf Jawa ini apakah ada pelajaran yang kira-kira mengenai tingkah laku Pak? Pilihan kalimat yang saya gunakan di dalam contoh-contoh penulisan aksara Jawa itu sudah saya konversikan dengan tuntunan tingkah laku yang ada di masyarakat Jawa yang baik. Maaf karena sudah lama saya juga agak lupa. Contoh kalimat kamu masih ingat ya? Contoh kalimat saya gunakan ada unsur keindahan, ada unsur tuntunan tingkah laku, ada Pak. Di sini menyebar di mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 3 belum karena belum menggunakan semua huruf-huruf yang ada, belum mewakili pembuatan kalimat yang sempurna. Tapi untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada. Jadi contoh kalimat yang digunakan itu sudah mengandung unsur tuntunan tingkah laku dan insya Allah bisa digunakan sebagai pembentukan karakter. Maksud saya juga karakter Jawa. Karakter Jawa bukan Jawa etnis maksud saya Pak, tapi Jawa keilmuan, filsafatnya. Nah, gitu. Oke Pak Karso, mengapa saya mengharapkan demikian? Karena pada zaman-zaman sekarang ini banyak para anak-anak kita yang mungkin tingkah lakunya kurang begitu halus, sering terjadi demo dan sebagainya, terjadi pertengkaran dan sebagainya karena kebanyakan yang ada di YouTube ini kadang-kadang tidak ada yang melestarikan kebudayaan Jawa sehingga menuntut anak-anak itu menjadi anak yang arif, yang lemah lembut. Padahal dengan kebudayaan Jawa ini kan bisa membentuk karakter anak itu menjadi lemah lembut, gitu Pak.